Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 287 Pulang ke rumah. Bahkan sebelum dia mencapai pintu utama kediaman Feng, anggota keluarganya yang mendengar bahwa dia telah kembali, semuanya sudah menunggu di luar pintu, wajah mereka penuh dengan kegembiraan bahagia. Feng Xiao mendukung sang patriark tua saat mereka berdiri di luar pintu sambil menunggu, mata mereka dipenuhi kegembiraan saat mereka mengintip ke jalan, berceloteh penuh semangat. Anak itu keterlaluan. Pergi tanpa memberitahu kami sebelumnya, dan itu membuatku tidak bisa tidur nyenyak selama ini, khawatir apakah dia akan menghadapi bahaya di luar sana. Tidak akan seburuk itu jika dia membawa beberapa pengawal Feng, tetapi dia hanya membawa gadis kecil Leng Suang. Untungnya dia telah kembali dengan selamat sekarang dan akhirnya aku bisa meletakkan batu besar yang membebani hatiku ini. Cih, hanya itu saja yang bisa kau tahan. Patriark tua melirik sekilas ke arah putranya, tetapi matanya masih dipenuhi dengan senyuman. Jenis kegembiraan dan kegembiraan yang tertumpah dari dalam hatinya menyebar ke semua orang di sekitarnya, dan semua orang menantikan kembalinya Nona Sulung. Dia datang. Dia datang. Nona tertua sudah kembali. Seorang pelayan berteriak kegirangan, seraya menunjuk ke arah sosok putih yang muncul di jalan. Karena dia menunggangi si putih tua saat dia masuk dan berada di posisi yang lebih tinggi daripada orang-orang, dia langsung terlihat saat dia muncul. Setelah gelombang kegembiraan awal, ketika mereka melihat wajah Nona Sulung yang cacat telah kembali ke tampilan aslinya yang sangat cantik, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak kaget. Tuan tua, tuan, raut wajah Nona tertua benar-benar sudah pulih. Hahaha. Feng kecil sudah kembali, cepat. Nyalakan petasan. Sang patriark tua bersorak kegirangan, dan saat suaranya jatuh, bunyi kembang api yang memekakkan telinga meledak dengan riang di depan pintu utama kediaman Feng, yang langsung menarik banyak orang untuk berkumpul di sana, semuanya mengintip dengan penuh rasa ingin tahu. Feng Jiu dapat melihat ekspresi gembira di wajah keluarganya dari jauh saat dia perlahan-lahan datang menghampiri Old White, yang membuatnya tidak dapat menahan diri untuk tidak tersenyum. Melihat mereka bahkan menyalakan petasan di luar pintu, suasana gembira langsung menyebar ke seluruh tempat itu dalam sekejap. Suni yang duduk di depan, sedikit mencondongkan tubuhnya ke belakang saat melihat pemandangan yang ramai dan penuh sesak, tangannya mencengkeram lengan baju Feng Jiu, merasa sedikit gembira, tetapi juga sedikit takut. Merasakan kegelisahannya, Feng Jiu tersenyum padanya dan mengusap kepala kecilnya sebelum dia berbalik untuk melihat kedua pria yang datang ke depan untuk memberi ucapan selamat datang, lalu dia memanggil. Kakek, ayah, aku sudah kembali. Anak ini, bagaimana mungkin kau tidak membicarakannya sedikit dengan ayahmu tetapi meninggalkan rumah begitu saja? Kau telah membuat ayahmu begitu khawatir selama ini. Tidak apa-apa kau kembali sekarang, tidak apa-apa kau kembali sekarang. Dia maju untuk memegang kendali Old White dan kemudian melihat anak kecil duduk di depan. Dia kemudian bertanya dengan heran, dari mana anak kecil ini? Feng Jiu menjatuhkan dirinya dari kuda, lalu menggendong Suni turun. Kenapa kau bertanya begitu banyak? Kita masih di luar sana, di jalan, tahu. Ayo, ayo, kita bicara setelah kita kembali ke dalam. Kata patriark tua sambil melotot ke arah Feng Xiao, dan menyuruh orang-orang untuk menuntun kudanya masuk. Tapi siapa yang tahu? Penjaga itu tidak bisa menggerakkan si tua putih sedikit pun. Nona muda, kudanya tidak bisa digerakkan. Kata penjaga itu dengan malu sambil mengusap hidungnya, sedikit malu. Mendengar itu, Feng Jiu tertawa kecil dan mengelus kepala si putih tua sambil membisikkan beberapa patah kata ke telinganya. Si putih tua mengibaskan ekornya lalu mengangkat kukunya untuk berlari masuk. Menyatu di antara kerumunan orang, si bola kecil sudah berlari masuk satu langkah di depan yang lain, untuk melihat bagian dalam kediaman Feng. Haha, kuda ini tidak terlalu buruk, hanya saja kelihatannya agak aneh. Feng Xiao berkata sambil tertawa terbahak-bahak saat melihat kuda putih yang seperti naga itu, merasa sedikit penasaran dengan jenis ras kuda itu. Kakek Feng, Paman Feng. Sebuah suara muda dan kekanak-kanakan memanggil, diwarnai dengan sedikit rasa takut. Patriark tua dan Feng Xiao tercengang saat melihat anak itu masih berdiri di samping Feng Jiu, matanya yang jernih dan cerah diwarnai dengan jejak kegelisahan dan ketakutan. Kedua pria itu tidak bisa menahan senyum saat mereka mengucapkan kata-kata pujian. Anak baik sekali. Ayo, kita masuk. Seluruh orang itu berjalan masuk. Namun, sebuah suara lembut memanggil dari belakang, yang membuat langkah mereka terhenti.